Bung Karno memakai Pancasila untuk melindungi Soekarnoisme yang kemudian menjadi otoriter. Soeharto memakai Pancasila untuk melindungi pembangunanisme yang menghasilkan disparitas. Kan itu semua terjadi. Kalau dalam bahasa filosofi, Pancasila itu ada Hintergrund ideologinya, tuh, background ideologi. Jadi Pancasila dipakai sebagai masker. Nah, kalau pakai istilah hari ini, Pancasila itu cuma masker dari kekuasaan. Kalau begitu, Pancasila nggak boleh diundang-undangkan. Nggak boleh dibuat undang-undang, karena dia sumbernya. Betul. Sekarang dia justru disempitkan di dalam undang-undang, menjadi undang-undang. Gitu. Ini kan pikiran bodoh. Jadi Pancasila dibikin jadi instrumental. Diperinci satu persatu. Loh, Pancasila itu bagian abstrak dari kehidupan berbangsa. Jadi begitu Pancasila dibekukan dalam, dia menjadi doktrin yang berbahaya. Kenapa? Karena sejarah Pancasila itu adalah sejarah perlindungan kekuasaan. Bung Karno memakai Pancasila untuk melindungi Soekarnoisme yang kemudian menjadi otoriter. Soeharto memakai Pancasila untuk melindungi pembangunanisme yang menghasilkan disparitas. Kan itu semua terjadi. Kalau dalam bahasa filosofi, Pancasila itu ada Hintergrund ideologinya, tuh, background ideologi. Jadi Pancasila dipakai sebagai masker. Nah, kalau pakai istilah hari ini, Pancasila itu cuma masker dari kekuasaan. Itu bahayanya. Nah, lain kalau Pancasila itu, selalu saya katakan, Pancasila itu mesti dianggap sebagai ide terbuka yang tidak boleh dipastikan isinya oleh kekuasaan. Nanti Soeharto merevisi cara pandang Bung Karno tentang Pancasila. Reformasi merevisi cara pandang Soeharto tentang Pancasila. Jokowi sekarang mau bikin Pancasila itu jadi state ideology. Mana ada di dalam sejarah negara itu ada state ideologinya? Ada, yaitu tadi fasisme dan komunisme. Ideologi negara itu dimaksudkan untuk menghalangi orang berpikiran alternatif, kan? Itu di situ saya selalu anggap itu bahayanya di situ. Jadi kalau kita lihat sekarang itu debatnya habis-habisan, itu juga konyol, yang membuat konyol, yang berdebat juga konyol. Kecuali kita balikkan bahwa jangan jadikan Pancasila itu ideologi negara, jadikan itu kesepakatan kultural untuk membayangkan masa depan. Membayangkan. Kalau kita pelajari misalnya teori ideologi di negara-negara, saya sebut tadi komunis. Rusia itu ideologinya komunisme. Tetapi konstitusinya berubah setiap kali komunisme mengalami tahapan baru. Jadi konstitusi pun berubah. Komunismenya enggak. Sekarang memang setelah perestroika hilang ideologi komunisme itu. Juga statusnya begitu. Status fundamental norm di dalam teori-teori hukum, filsafat hukum. Ya status fundamental norm dimaterialkan. Nah, kacaunya di situ. Nanti susunan perundang-undangan kita kacau. Sumber dari segala sumber hukum apa? Pancasila. Pancasila adanya di mana? Adanya di undang-undang. Undang-undang adanya di mana? Adanya di bawah Pancasila. Jadi Pancasila ada di bawah Pancasila. Gitu. Kan kacau pikirannya. Ya. Begini ini apa namanya ya? Istilahnya legal reasoningnya, penalaran hukumnya tuh ngaco. Nah, kalau dia udah ngaco, pertanyaan terakhir, ada apa untuk diundang-undangkan? Sesuatu yang diundangkan itu jadi nggak berbunyi. Pancasila itu. Sekarang saya ingin melihat dari sisi dampak politiknya, Bung Rocky. Karena hari ini kita mendengar beberapa hari ini yang bereaksi luar biasa. MUI sudah mengeluarkan maklumat, belum fatwa ya, untuk mengawal ini. Kemudian juga Pepabri bereaksi. Dan kemudian orang mengait-kaitkannya dengan persoalan kembalinya ideologi PKS. Dan menurut saya agak masuk akal juga karena kemudian ada perdebatan soal TAP MPR nomor 25 tahun 66 kan, yang tidak dimasukkan di situ. Bagaimana Anda melihatnya? Ini kan ada momentum konflik Amerika dengan Cina itu, dan Cina dianggap sebagai dalam politik kita pernah kita punya poros Jakarta Beijing segala macam. Lalu timbullah kecemasan. Kecemasan masuk akal. Karena Cina punya metode politik baru yang disebut Silk Road, itu jalan
jalan sutra segala macam itu. Lalu terhubunglah dengan TKA Cina yang masuk ke Indonesia. Lalu terkait lagi dengan apakah TKA ini adalah militer atau pekerja atau sekedar ingin berusaha. Maka analisis berkembang. Cina beda dengan negara-negara lain. Kalau warga negaranya pergi ke negara lain, itu sekaligus suka apa tidak suka, dia harus jadi semacam ya intelnya negara, karena negara komunis kan. Itu bukan masuk akal, memang begitu sifat dari negara, bahwa warga negara harus melapor kegiatannya. Jadi pasti di situ ada politiknya tuh. Lain negara merdeka yang ngapain saya melapor setelah pulang tuh, apa gunanya tuh. Nah, di dalam negara komunis, warga negara itu sekaligus menjadi intel negara. Filosofinya begitu. Organ partai. Jadi negara akan minta data apa yang karena satu partai ya, kan dia anggota partai kan satu. Lapor apa yang ada, selain ada bermisi, apa yang Anda lihat di situ. Ketegangan apa yang Anda lihat di Sulawesi Tenggara misalnya, itu biasa aja. Nah, karena itu kemudian terkaitlah dengan soal ideologi. Karena dianggap bahwa PDIP di masa lalu ada Soekarno di situ. Soekarno pada waktu itu bicara tentang Nasakom, nasionalisme agama komunis. Jadi memori kita dibawa ke sana. Nah, itu juga bagian dari menutupi keadaan ekonomi yang real, sehingga kita dipaksa untuk debat hal-hal yang lama. Nah, MUI jelas saja itu punya juga kolektif memori yang sama dengan mereka yang hari ini purnawirawan dicemaskan tentang keamanan negara. Nah, karena itu bertemulah antara kepentingan patriotisme dan kepentingan mereka yang punya trauma dengan aktivitas partai komunis pada waktu itu. Saya bedain ya antara komunisme yang punya kekuasaan dan mampu untuk menggerakkan perubahan politik, dan komunisme sebagai ide filsafat. Saya mengajarkan komunisme, mengajarkan Marxisme, bukan sebagai kekuatan politik, tapi sebagai alam pikiran yang ada dalam manusia. Karena dalam diri setiap orang ada elemen komunisme, ada elemen Marxisme, ada elemen religius, ada elemen liberalisme. Bagian itu bagian filosofi ya, yang saya terangkan di kampus-kampus itu. Tapi bukan itu yang sekarang kita bicarakan. Yang kita bicarakan adalah kecemasan karena ada trauma di masa lalu. Nah, trauma itu diaktifkan ulang karena ada problem global politics, karena ada problem kecemasan terhadap ketidakmampuan rejim untuk mendahulukan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan asing. Jadi ini bercampur di situ sebetulnya. Jadi saya katakan yang masuk akal, MUI akan ambil traumanya, Purnawirawan akan ambil juga janji keprajuritannya, civil society mungkin jadi galau karena akhirnya ide yang biasanya diulas dalam masyarakat civil society sekarang diulas dalam varian-varian yang lain. Ada kepentingan tentara di situ, ide tentang NKRI harga mati, ide tentang patriotisme, ide tentang kepahlawanan 65 segala macam. MUI mulai masuk di dalam memori kolektif yang sama. Nah, ini yang kalau koordinasinya buruk, itu yang benar tadi Hersuwo, ini bisa jadi potensi baru untuk perenggangan kembali dan konfrontasi di dalam rejim sendiri. Itu dalam rejim pertama ya Pak yang akan terjadi. Kenapa? Ya karena tadi MUI tetap ada di dalam satu faktis siapapun. Nah, karena Ma'ruf Amin ada di situ, nah kita mau lihat Ma'ruf Amin akan bicara apa dalam keadaan itu. Ma'ruf Amin tentu juga seorang politisi yang membaca, ya mungkin ada rejim fatigue, ada bagian-bagian dalam rejim yang mulai rapuh. Tentu Ma'ruf Amin akan sebagai orang yang berpikir pragmatis dalam politik bisa mengambil alih isu ini untuk kepentingan dia sebagai politisi ya, bukan sebagai wakil presiden. Sebagai politisi, Ma'ruf Amin berpikir, oke, kalau ada kesempatan, saya mungkin bisa pimpin isu itu sebagai isu alternatif buat kepentingan rekod politik Ma'ruf Amin sendiri. Itu sekali lagi itu analisa aja. Nanti orang anggap Rocky Gerung bikin hoax lagi. Enggak, saya bikin analisis dari segi real politics gitu. Dan Ma'ruf Amin juga mungkin berpikir, ya teman-teman,
Muslim Society juga ada dalam konfrontasi yang sama. Ada Din Syamsuddin. Ya udah ini ini masuk lagi dalam analisis politik aliran gitu ya. Oke.